Jadi memang tema kali ini saya ambil dari kitabnya Mbak Raden Qasim atau Sunan Derajat atau Sunan Mayang Madu. Jadi memang lebih saya tekankan pada nilai-nilai bela negara. Saya bela janda, yang di pleset terus bela janda. Ini simbol rodo ini tuan. Nah sebenarnya representasi filosofi ajaran dari Sunan Mayang Madu ini sendiri sebenarnya kita nggak tahu ya. Tapi ketika kitab ini saya baca kok ini adalah sebuah grand design. Grand design itu kemungkinan pada waktu itu terkumpulnya kitab-kitab Mayang Madu ini tentang kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air. Waktu itu ternyata memang disadur oleh seorang presiden kedua dari Indonesia itu Pak Harto, khususnya bagaimana beliau ini melakukan sebuah hal tentang bagaimana menciptakan sebuah rasa nasionalisme. Nah ini berhubung Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur itu jadi negeri itu dikarenakan adanya bela negara, maka bisa menjadi universitas negeri. Nah ini awalnya. Jadi saya sampaikan sedikit tentang perspektif bela negara sebelum saya menyambungkan kepada filosofi ajaran Raden Qasim sendiri. Jadi prinsipnya bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seutuhnya. Sebenarnya ini sudah dikaji ketika pada waktu pemerintahan Soeharto itu dari kitab-kitabnya beliau ini diambil dan disadur dan diterjemahkan dalam sebuah langkah ataupun dalam sebuah program waktu itu yang disebut dengan P4. Dan kalau sekarang kan P4 kan pengamalan Pancasila itu sendiri ya. Jadi itu sangat penting sebenarnya waktu itu. Tapi tidak hanya pada waktu itu, tapi dengan banyaknya kejadian-kejadian yang kalau bisa dikatakan itu kita sudah masuk ke arah milenial atau modernitas, terus kita ke arah yang namanya adanya mulai 2012 itu adanya bom Bali, terus adanya bom bunuh diri dan kemarin. Nah ini akan saya kaitkan dengan yang namanya sebuah penghargaan terhadap yang katanya itu adalah surianya Rasulullah. Nah sebenarnya tidak ada yang mengajarkan bahwa kalaupun kita surianya Rasulullah itu tidak harus kita daftarkan atau kita harus ungkapkan. Nah sebenarnya para wali ini sangat berhubungan sangat ilmu maupun sangat kekeluargaan, nasabnya sampai ke Rasulullah. Nah, tapi akan saya sampaikan beberapa yang dahulunya itu sudah terjadi dan hari ini akan dilakukan kembali. Ini contoh mawon ya. Ketika Mbak Hasan Gipo itu dulu sebagai seorang tahwirul masjid itu beliau pada waktu peringatan Isra Mi'raj di daerah Nampel itu beliau berbicara sama
ada namanya tingkatan-tingkatan tahta ataupun martabat seseorang. Nah, Islam menghapuskan itu. Nah, tapi ketika Belanda 1924 itu mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan di mata hukum, nah ini dibagi menjadi 3. Apakah itu akan diulang lagi? Kan sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa tidak ada warga negara asing, timur asing maupun pribumi. Yang ada itu hanya warga negara Indonesia. Nah, tapi ini coba namanya ketika ada pendaftaran itu kan akhirnya membedakan bahwa saya ini keturunan siapa, saya ini berasal dari mana. Nah, ini akhirnya kita kembali ke zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kolonialisme. Jadi memang pada waktu zaman kolonialisme itu memang ada tiga warga negara. Itu adalah warga Eropa, timur asing, dan pribumi. Nah, ini kan kalau hari ini kita mau mencari yang namanya jati diri ataupun siapa sebenarnya kita, ya ini tidak masuk akal karena sudah tertera siapapun yang lahir di Indonesia dan berKTP Indonesia dan berlegalitas Indonesia itu adalah warga negara Indonesia. Kita adalah sebuah kaum pluralisme yang katanya Gus Dur itu memang benar. Apa yang disampaikan Gus Dur itu memang benar. Tidak memperdulikan agamamu itu apa, tapi apa yang bisa kamu perbuat untuk negara dan orang lain. Nah, ini sebenarnya nanti ada di kajian-kajian bagaimana bela negara ini dilakukan secara empiris, kesejarahan maupun secara modernitas. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang dulu ditanamkan oleh Mbah Sunan Baraten Rohman, Baraten Kosik, Baraten Panu dan semuanya. Itu sudah ada sebenarnya. Tapi kita tidak mau belajar dalam hal itu. Coba saya akan mengaitkan yang namanya dimensi masa lalu dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau yang namanya bela negara ini, jadi memang ada kaidah-kaidah tertentu tentang bagaimana bela negara ini adalah sebuah kewajiban dan ada kewajiban seorang warga negara. Ini tidak ada perbedaan. Bukan keturunan Arab, bukan keturunan Cina, bukan keturunan Jawa atau apapun. Tapi kita sudah jelas kewajiban seorang warga negara Indonesia. Itu jelas kan? Nah, kalau sampai sekarang ini akan ada perbedaan Cino, aku Jawa, awakmu Arab, awakmu itu oleh nanti. Apakah ketika Islam datang ini terusnya Gus Dur nanti saja. Nah, ketika Islam itu masuk, apakah kamu harus mengikuti budaya Arab? Aku dari anak, kamu dari ente, pandangan dari ente, antum, ini enggak, apa? Enggak, memang tidak mewujudkan sebuah jati diri kita, tapi nanti ada di ajaran Mbak Mayang Wadu itu di ajarannya Mbak Sunan Derajat ini bagaimana ada konsekuensi ketika ada peralihan keyakinan dari keyakinan kapitalia atau agama-agama sebelum Islam, itu ada konsekuensi sebenarnya pada diri kita. Ini tentang masalah bagaimana manusia ini diharapkan dalam sebuah Islam itu mampu mengetahui yang namanya jati dirinya dengan keislamannya tadi. Kok itu memang konsekuensi. Jadi memang ada yang namanya refleksi
memang boten gampang ya. Jadi ketika dari ajaran secara kita harus mengendalikan emosi dan kecerdasan itu sendiri, ketika itu sama kejadian-kejadian hari ini. Kita tidak harus yang namanya memutuskan seseorang atau membuat lebih, tapi kita dalam kefaktorahannya Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memilah dan memilih. Nah, jadi memang dari proses bela negara ini kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita keyakinan. Jadi keyakinan ini secara psikologisnya kita memang harus belajar tentang tanggung jawab ini. Jadi ketika munculnya bela negara pada ini tentang usul nih. Jadi nanti ada yang namanya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi memang kemampuan awal ini bisa dicontohkan. Contohnya, sing simpel ini kayak gitu. Nah, ini contoh melestarikan yang namanya budaya. Nah, ini banyak kejadian-kejadian dari yang pernah yang Pulau Pesani saat ini. Alhamdulillah masih hari ini ada orang-orang yang peduli tentang peninggalan sejarah ataupun peradaban yang sebelumnya. Atasnya di masalah kesadaran melestarikan budaya ini sebenarnya ada hubungannya dengan kajian kesehatan belajar sendiri. Jadi memang ada yang dilestarikan, program-program ataupun kegiatan yang dilestarikan di desa Derajat sendiri. Ini contoh babat makam. Nah, ini babat makam terus. Nah, ini sesuatu yang mengasihkan hari ini. Karena jawaban semeliput. Jadi memang jadi memang yang namanya babat makam ini memang ini adalah sebuah pelestarian bagaimana tidak hanya kita mengetahui bahwa itu makamnya siapa, secara arkeologisnya bagaimana, secara edukasinya bagaimana. Nah, ketika yang namanya para wali ataupun para aulia yang ada yang barusan ketemu ini, yang digagas oleh beberapa teman-teman Gresik, Surabaya dan yang lainnya itu memang ada nilai tambahnya. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari yang namanya bela negara, melestarikan budaya. Ziarah makamnya aulia-aulia atau orang-orang yang pernah membangun peradaban di Nusantara. Nah, ketika kita melihat sebuah makam, tidak harus ketika kita ngomong babat makam itu kita mengganti semuanya, kita membersihkan semuanya, tidak. Yang terpenting ini bisa menjadikan proses-proses dari nilai-nilai kesejarahan, edukasi, dan kita bisa mengimbangi peninggalan budaya. Nah, kalau kita hari ini ada headline khusus tentang ini kita harus heritage, not heritage. Jadi ada pesan dari seorang
dosen UNER itu sangat menyayangkan. Bukan berarti saya ini maidu boten, tapi ini dilihat dari nilai kesejarahan dan edukasi. Lah ngoten. Lalu kalau kita melihat siapa yang membuat, jangan seperti itu. Akhirnya memutuskan seseorang. Lah ngoten. Saya tidak akan pernah menyebut siapa beliaunya, tapi kalau sudah terjadi itu tidak ada masalah buat saya. Tapi akan timbul sebuah kritik, dan ketika kritik itu dilakukan, maka kita harus siap yang benar namanya otokritik. Kan belanya negara tidak ya apa selalu. Nah, ini kan kewajiban seorang warga negara. Nah, apakah ketika makamnya buyut saya diganti, tapi itu nilai-nilai arkeologi sejarahnya hilang, nilai-nilai perilakunya ataupun lampai buyut itu hilang. Tapi ini hanya sebagai sebuah kajian edukasi, kajian-kajian arkeologis yang itu nanti ada hubungannya dengan cagar budaya dan kesejarahan. Bukan kita mendiskreditkan seseorang, bukan. Tapi ketika seseorang ini dikritik, maka harus bisa mengklarifikasi. Bukan yang namanya ketika ada kritik, tapi melebih-lebihkan seseorang tersebut. Bukan itu maksudnya. Lalu kalau ini insya Allah kalau ini butuhnya basuhan apa? Klarifikasi insya Allah. Lama tenang. Kalau hari ini kita ngomong padanya, oh ini main tuh, ini nyerbot. Ini hanya sebagai proses dialektika. Nah, memang ini sudah diajarkan dalam masalah yang namanya apa yang pernah diajarkan Sunan Derajat waktu itu. Nah, jadi ketika Sunan Yang Maduraden Qasim ini dalam arti telah memformulasikan bagaimana kecerdasan sosial, bagaimana itu sejatinya beresensi pada doktrin ideologi Pancasila, bela negara dan yang lainnya. Kita tidak tahu. Kalau Sunan Yang Madu ini pernah mengeluarkan sebuah ide, menulis sebuah kitab yang ada hubungannya dengan sistem kenegaraan ideologi Indonesia. Kita kan buatan semuanya. Dan ini kalau memang itu ada hubungannya dengan kitab-kitab itu. Contoh saat ini kan. Nah, jadi memang ini kalau contoh memberikan tongkat pada orang buta, memberikan pakaian, ini kan bagian dari kita bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, ini ada ajaran secara itu. Memang sudah diajarkan oleh Bapak Yang Madu, sudah diajarkan bahwa sebenarnya kita ini harus peduli, peduli kali yang. Nah, ini memang ada hubungannya dengan Pancasila. Tapi mungkin niku nggih, jadi jangan disalah persepsikan. Saya mengumpulkan, tapi ini adalah bahasan secara ilmiah tentang yang namanya Pancasila, ajaran Sunan Yang Madu dan konsep bela negara. Dan jangan diartikan ketika yang namanya Pancasila ini harus lebih baik dari yang namanya Quran ataupun Islam. Nah, nanti diperintah di situ. Boten. Ini saya coba memberikan yang dulu sudah ditulis oleh Bapak Yang Madu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merdeka 1945 Bapak Yang Madu nulis kitab sekitar 1490. Berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun itu? Tapi kita tidak pernah bisa belajar, betul. Sajane kitab-kitab itu tinggalan sapa?
Indonesia mampu mengkonsep tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wis ditulis saya karo buyut. Nggih. Berarti orang-orang yang menggagas ini pernah mengetahui apa yang ditulis buyut. Nah, ini contohnya saat ini. Kalau hari ini kita memperdebatkan masalah makam, harus ada klarifikasi. Harus ada klarifikasi. Bukan malah mendiskreditkan seseorang, menjudge seseorang. Sampai niku sinten, sampai wonten hubungan kali Sunan Ampel nopo. Boten kaya ngoten. Nggih, medsos niku ngedem. Tapi bagaimana caranya medsos ini sebagai alat untuk pemersatu bangsa? Bukan sebagai pemecah belah bangsa. Lalu bangsa ini hilang digadekno awake dhewe njaluk kunti. Nggih. Jadi memang kesadaran ini, kesadaran bagaimana kita melestarikan budaya ini hanya untuk proses kesejarahan, edukasi. Bukan masalah kita cedek kali baik bro. Tapi ini proses berpikir yang memang itu sudah diajarkan dalam kefatonahannya seorang Rasulullah. Kalau awake dhewe tadi anak putune Rasulullah mboten fatona, mboten cerdas. Niki sing repot. Nah ini jadi memang banyak literatur ini mengatakan bahwa kehidupan sosial dari Sunan Derajat ini sangat menonjol dari para wali itu. Yeah. Nah, ini terus memang apa yang pernah diajarkan Romawi Madu ini ditulis beliaunya ini bagaimana kita mengetahui kalau kita hubungkan yang namanya dengan proses bela negara itu sangat ada kaitannya, sangat erat kaitannya. Jadi memang hari ini contoh kita melakukan kesadaran melestarikan budaya. Jadi adanya kepatuhan dan ketaatan hukum. Terus, nah ini sing repot meninggalkan korupsi. Nah ini sing repot. Jadi waktu saya membaca beberapa literatur yang diajarkan oleh guru itu, ternyata memang sesuatu hal yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini memang bukan pada ketika kita melakukan ibadah, tapi akan ada ujian setelah kita melakukan ibadah. Nah, ngoten. Nggih. Mak ngoten batu ireng sembarang jongkat-jongke terus manut ngoten mlebet kantor niku nyekel pulpen ya napa carane ngentit. Nah, ini kan boten langsung. Nah, makanya di sini harus dibentuk sebuah karakter manusia seutuhnya itu bagaimana secara sosial, secara spiritual dan secara tingkah laku dan perbuatan. Nah, kalau yang namanya sesuatu ini tidak seimbang, nah ini sing repot. Nah memang dari proses bela negara ini mempunyai tujuan ini bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa. Nah, terkadang
sesuatu hal yang kecil pun terkadang tidak kita lakukan pada waktu sekarang. Nah, ini selamat datang ya, Kang Maman ya. Alhamdulillah pun beri kita. Terus saya kembali ke perspektif tentang bela negara itu sendiri. Ini memang akan ada bagaimana seorang kecerdasan Raden Kosim dalam mengkonstruksi kesalahan sosial yang kemudian menjadi doktrin yang menjadikan nasihat dan mendasar bukan semata pada peziarah pluralistik lokal yang mengunjunginya, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, khususnya kaum elit ataupun para pemimpin bangsa sebagai individu memegang amanat publik berbasis pengamalan, penghidupan dan doktrin Pancasila. Nah, ini sangat erat hubungannya antara ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ketika WDW ini dari sisi kemanusiaan, kita tidak melihat opo agamamu, opo jabatanmu, opo tahtamu, bojomu piro, hartamu sapiro, kan boten nggih. Tapi ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kalau tidak seagama, minimal awake dhewe nonton itu makhluke Gusti Allah. Nggih. Nah, ini sangat cerdas sekali memang Raden Kosim ini. Jadi memang ketika ngomong bela negara sekarang, ngomong Pancasila sekarang, kita ngomong undang-undang dasar tentang tanggung jawab warga negara terhadap negaranya, itu sudah digagas ratusan tahun kali Raden Kosim. Jadi memang nilai-nilai ajarannya Mbak Raden Kosim ini itu sudah termaktub dalam Pancasila semua. Unsur-unsur bela negara, unsur-unsur sosial. Lah kan awake dhewe iki nembe kertas iki. Ya. Kita tidak tahu sebenarnya siapa yang menyusun Pancasila. Ya jelas panitia 9. Panitia kemerdekaan. Tapi mereka ternyata mereka ini menginspirasi dari para wali yang Raden Roman dan sampai ke Raden Kosim. Itu menginspirasi banget itu. Betul saat ini ya. Nah itu. Jadi dalam proses bela negara ini sangat itu ya. Nanti ada hubungannya dengan seseorang yang belum jauh di sana. Belum bukannya berpihak, tapi saya menyebut yang belum jauh di sana. Terus kita harus menghilangkan stigma-stigma tentang egosentris, keegoisan kita. Jadi nek wis kula niki katakan ini katakan kula ulama khos nggih, katakan kula ulama khos niki wis pokoke kula mboten saged disalahno. Nggih, akhirnya muncul orang-orang di sekitar beliau itu mengkultuskan. Nggih. Itu enggak mungkin, itu adalah egois. Dan bukan sifat-sifat yang katakan kalau memang ada jiwa-jiwa leadership, seharusnya bisa mengatakan bahwa jangan pernah ada statement yang nantinya menyudutkan seseorang. Kita harus bijak, arif dan bijaksana. Lihat Rosi Bahasa, Rosi Bahasa. Tapi ketika
ketika ada kritikan, ada kritik, kalau dikritik ya bukan apa-apa, itu memang wajar karena ada sebuah statement. Tapi ketika saya tidak mau dikritik karena saya ini adalah seorang yang kuat lebih, itu tidak boleh. Rasulullah SAW pun siap menerima kritik ketika melakukan dakwah Islam. Kan ada yang namanya musyawarah. Ya contoh letter film ini yang kita film Mojopahit. Saya melihat film itu waktu itu perdebatan antara Sunan Kalijaga. Tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya hanya mengambil hikmahnya film. Nah ketika itu Sunan Kalijaga berdebat dengan kalau tidak salah itu Sunan Kudus atau Sunan. Itu terjadi perdebatan. Kita harus menyerang Demak, menyerang Majapahit. Salah menyerang Majapahit. Nah akhirnya Sunan Kalijaga melakukan argumentasi. Kalau Majapahit itu memberikan wadah, memberikan tempat bagaimana Islam ini dikembangkan dan dakwah syiar ini diperbolehkan, kenapa harus diserang? Majapahit terjadi Sunan Kalijaga kata, engkulah yang buru-buru diri, engkulah yang rancur diri. Karena memang di dalam tubuh Majapahit sendiri itu ada perang saudara dalam tubuh Majapahit sendiri. Gawe apa Islam itu nyerang? Ini berarti Sunan Kalijaga. Sama ketika Mbak Tito berpendapat waktu itu, itulah mau diserang. Karena Islam ini datang itu tanpa kekerasan. Sama dengan hari ini, ketika kita mau membela negara, kita nggak boleh egois. Dan kita nggak boleh nggak boleh malas, nggak boleh apatis. Jadi kan betul-betul boleh itu nanti akan saya jadikan sebuah introspeksi diri untuk melangkah ke selanjutnya. Bukan berarti saya di sini yang paling benar, jangan bersifat apatis karena nopo fatona kecerdasan. Kalau dengan sakit menjalankan melakukan kecerdasan dari sisi spiritual ataupun secara fisik ataupun secara psikis, seorang usaha murid mana? Kita harus siap dikritik dan kita harus siap mengkritik, tapi yang konstruktif, ojo destruktif, menghancurkan. Nah kalau sampai hari ini ketika mau membela negara kalau hanya untuk perpecahan, jangan nopo. Akhirnya kan sekarang terjadi perpecahan itu. Hanya salah langkah, hanya satu. Uang itu akan melihat sebuah satu titik kesalahan, akan membuyarkan semua kebaikannya. Tidak melihat kebaikannya, tapi melihat satu celah kebaikannya. Itu egois. Nah, jadi ayat ngomong arif dan bijaksana. Kalau Rasulullah ini mungkin ini, tarik sih semoyo naon gitu. Jadi tidak ada sebenarnya. Keegoisannya awake dhewe itu seharusnya dikalahkan oleh amal ibadahnya awake dhewe. Ya sampai dinten ini sampai awake dhewe egois yang ibadah aja jenengan. Aku itu nulis kitab. Jadi memang ada pembelajaran tentang bagaimana kita itu bisa mengkonstruksi yang namanya dan terus si Pak Jokowi itu mental. Kita harus memperkuat mental ini. Rasa ragu, tidak perlu saat ini sakit kurang ngomong kalau yakin, jadi memang Sunan Derajat ini mengajar
wallahu alam, saya juga tidak tahu. Tapi ini akan menjadikan sebuah inspirasi bagi kita untuk melangkah ke depan, sehingga yang namanya proses perpecahan negara itu tidak ada. Lalu negara ini Indonesia hilang jalur terpuji, ini maksudnya jalur terpuji. Ya, masuk jalur corona bukan. Hari ini corona itu menjadi perpecahan. Tahu kan boten? Ketika keluarga jenengan yang tidak kena COVID di COVID-kan, tahu kan boten? Tahu. Akan diambil paksa dari rumah sakit. Nah ini yang sebenarnya ada solusinya. Kalau kan COVID itu dari tahu kan? Nah ini tentang kecerdasannya. Jadi memang Baraten Qasim ini sering mengingatkan bahwasanya seorang pemimpin ini mempunyai amanah dan tanggung jawab besar untuk membuktikan perannya sebagai pengamal, pembumi utama, berada di ranah terdepan dalam mengawal marwah ideologi Pancasila. Pancasila kan akhirnya itu balik ke ajarannya Mbak Raden Qasim, pepali itu. Dan ini rangkuman sebenarnya, rangkuman dari pepali itunya Mbak Raden Qasim ketika ini kalau ini ya. Nah kalau buka balik tentang pepali itunya Mbak Raden Qasim, sampai pada kali Pancasila sila 5 ini, insya Allah cuma dikemas dalam ideologi negara. Gak kaku kan, bukan kaku. Ini ya. Nah ini jadi pepali itu ini diajarkan oleh Bapak Raden Qasim dalam sisi kepribadian. Ini ada hubungannya antara manusia dan Gusti Allah ini, Gusti ini. Nah itu berarti itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada di sini. Nah, tentang ajaran dalam nilai-nilai sosial, toleransi. Nah toleransi itu ada hubungannya dengan kenegaraan, saling menghormati. Lakin dengan ketika melihat saya ini bukan Islam, katakan melihat Allah ini bukan Islam, kenapa tidak bisa? Tapi saya sudah melakukan sesuatu hal atau perbuatan yang memang itu bagaimana caranya saya ini supaya tidak melakukan yang namanya perpecahan. Jangan melihat orang. Kalau saya dulu nonton agama apa? Dengan di malam ngaji kali ya apa tuh? Benar sih. Aja nonton tapi tontonan perbuatan itu manfaatnya pemboten, api dan boten. Insya Allah ya perlu iman. Oleh boten perlu iman karena gajah lagi belum mau. Kalau takoni kalau ngajak kopi Nah, makanya bahasanya apel Baraten Qasim itu tidak pernah mengajarkan yang namanya benci. Untuk benci tapi rindu lah. Nah ini susah. Ya harus betul ya benci tapi rindu ini. Nah, memang sisi sosial itu pada waktu itu sudah diterapkan oleh Baraten Rahmat, Baraten Qasim, Baraten Paku, Baraten Said dan yang lainnya. Kalau awal itu buka kitab-kitab itu, kita membuka kitab-kitab katakan buat apa-apa lah referensi yang memang itu entah itu dari Kabupatен Monosiwar ataupun dari ulama-ulama yang sekarang itu memang menjadi mungkin kayak tren. Lah pulau yang terkenal sangat ngaji nabi Subhanahu ya, sudah ngaji nama kan. Kalau kan ngaji nabi Subhanahu ini kuno ya, ada ikatan emosional saya dengan Gus Bah. Karena memang beliaunya ini
coba mengkaji tentang bagaimana kehidupan itu Islam itu bisa mematakan alami dengan mempelajari kitab-kitab yang ada di Nusantara. Karena ini bapak dewi, lu enak kok. Nah saat ini ya, ada sebuah permasalahan tentang penulisan kitab ya. Jenengan aku mengacu sama kitab katakan referensi atau kajian pustakanya itu dari luar negeri, it's okay, it's fine, nggak masalah. Okay. Tapi apakah mereka tahu tentang budaya yang ada di Nusantara? Lumayan. Sing wong Madura kaya ngono, sing wong Jawa kaya ngono, sing wong Bugis kaya ngono. Kabeh ini lho, kan berbeda. Apakah Arab itu sama dengan yang namanya Medan atau Batak? Apakah yang namanya Arab itu sama dengan Jawa? Jawa pun lho, Surabaya kasar. Sing rada nang kangkung alus. Sing sebelah kulon di kulon ini boten geletek diarani Jawa. Nah ini kan berbeda-beda. Pluralistiknya ini, mek Gus Dur tok. Cuman Gus Dur hari ini yang bisa. Beliau bisa memberikan pelajaran tanpa membedakan siapa orangnya. Gus Dur. Nah dia kan ini, wah, Gus Dur ini. Tapi ketika kehilangan seorang Gus Dur, awal dari saat ini itu. Kehilangan benar-benar kehilangan. Tidak ada yang namanya guru bangsa yang mengajari heterogenitas, pluralisme, cara bagaimana menghormati orang, bagaimana caranya beliau itu memuliakan seseorang. Ini Gus Dur. Tapi karena Gus Dur ini wong jujur, kalau berjalan Gus Dur lebih orang. Karena memang Gus Dur ini orangnya baik, akhirnya dianggap gak anti dari sisi politis, dari sisi politik. Saya nggak akan membahas politik. Nah memang ajaran sisi sosialnya dari Barat dan Qasim ini sudah ada. Itu yang sebenarnya konsep-konsep doktrin kesalehan sosial, bagaimana berketuhanan, berkemanusiaan, bila mana dalam kenyataannya awalnya diri dengan mungkin dihalangi, dilukai dong enggak, dihalangi dong enggak, dienak dong enggak. Ini sudah apa? Bingung kan? Ya, kita bingung di situ. Harus seperti apa? Belajar Gus Dur sedang saya akan membahas itu karena memang hanya dua presiden yang sebenarnya presiden dari Indonesia ini sangat baik memproses negara ini sendiri. Tapi ini akhirnya dengan jabat bisa menilai tentang bagaimana mereka itu menjalankan pemerintahan. Tapi ini saya lebih tekankan pada seorang warga negara ataupun sebagai umat ataupun makhluk ini teman-teman. Nah ini Sunan Derajat ini, Barat dan Qasim ini mengajarkan bahwa kita punya kewajiban membebaskan hak. Maksudnya itu kita tidak harus memaksakan kehendak. Nah itu namanya sudah membebaskan hak. Proses berpikir. Terus adanya tasbihul akbar pada waktu itu sebagai forum-forum diskusi dan kajian. Adanya forum-forum yang dilakukan seorang Dr. Sutomo dan rekan-rekannya itu adalah forum bebas untuk mengkaji bagaimana fondasi negara ini membentuk karakter. Tasbihul akbar pun juga seperti itu, pembentukan karakter-karakter tentang kaidah-kaidah bagaimana caranya pendidikan ini yang bernuansa Islam. Itu tasbihul akbar seperti itu. Jadi tidak ada yang diperlukan. Nah ini memanusiakan manusia. Nah ini kita sebagai itu ya apa sih caranya memanusiakan manusia ini? Manusia kan saling menghormati, bukan mengkultuskan. Karena kita sama-sama manusia. Hari ini kita sama-sama manusia. Sami aja manusia. Dan kita punya wadah dan peran sendiri
suatu saat kan dia sudah lihat dalam otak. Alhamdulillah, sudah bisa dia. Dari semua biasa mau enak, bukan ribet. Ikut jalan mikir rasa, mikir paham problem. Nah ini susah. Enak jadi manusia. Bisa ngopi malam ini, atau berwayu dulu. Nah ini menyejahterakan. Kalau hari ini pemimpin-pemimpin itu berusaha. Ini memang proses bela negara. Menyejahterakan rakyatnya. Contoh yang ini. Kalau itu sangsal BLT boleh. Loh, kan ini asal. Tapi dia buatan bisa khawatir. Ketika saya tidak dapat masalah kami dapat, kami tidak dapat saya. Ini buatan bisa ngomong ketidakadilan, buatan. Karena memang Allah itu sudah menggariskan rezeki nyawa diri itu, buatan di BLT ini uang. Nah itu kalau BLT itu sebagai bentuk konsep penyejahteraan pemimpin negara terhadap rakyat, itu memang rezekinya diatur dituliskan Gusti Allah. Muhammad Yunus oleh rezeki BLT 600.000 per bulan teko pemerintah, teko Kementerian Ketenagakerjaan karena duit kartu ketenaga kerjaan. Nah itu dia tergantung sampai mana. Tapi kita tidak harus ngomong aku orang oleh dan belum diwawan ini. Jadi memang bagaimana ketika kesejahteraan ini digunakan sebagai alat. Ini salah satu alat sebenarnya untuk menyatukan dan mempercayai umaro itu pemimpin bangsa. Lalu sampai diteniki orang presiden kalau Soekarno gini, orang dia. Kok orang presiden kalau Soeharto, gila. Kok orang presiden kalau Habibie. Wah, kayak presiden. Terus mana orang presiden kalau Guntur, belok ngalor itu. Orang kayak Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono Jokowi, nggak pantas mau guru, nggak pernah presiden. Sampai kapan? Sampai kapan ini rakyat ini selalu ngenyek kali pemimpin. Dari semua pulau tanggal ini, kon ngenyek Jokowi, kon ngenyek Gus, isok lah kalau kita presiden. Dengar kan? Selama kita ini ada presiden dan nomor caranya presiden ini dukung dengan apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Karena presiden itu hanya sebuah simbol. Kita tidak mengabdi sama presiden, tapi kita mengabdi kepada negara dan bangsa, khususnya sama Islam. Diteniki loh. Boleh semua pembuatan Islam diteniki. Ya buatan semarang ingin negara Indonesia buatan semarang. Tapi ini mencoba perspektifnya dalam pendekatan perspektif Islam. Akhirnya coba Rasulullah, ayo mikir doang. Tapi jawabnya justru itu wantai. Tiada Tuhan selain Allah. Gak orang sih bawa Tuhan selain Gusti Allah ini. Kenapa? Nah ini memang ditekankan pada waktu itu sekarang ini kalau ibarat ini akan saya ngomong masalah sekarang itu rasa-rasa humanistik dari yang namanya ajaran Sunan Derajat ini lebih masuk ketika pendekatannya itu adalah alhamdulillah ini putri Bapak Akhir kakak ibadah baru begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terusnya, nah ini Sunan Derajat ini ajarannya murid orang Derajat ini maknanya luas sebenarnya. Kalau dalam perspektif bela negara ini sangat luas. Jadi memang ranahnya itu
lebih pada ranah yang universal. Ranah yang universal. Jadi semua. Jadi memang pendekatan perspektifnya ini tidak rendah, tidak kemana. Jadi ini universal. Jadi universal. Nah ini tentu. Nah ini yang asli. Jika sepak terjang yang tidak beradab, keberadaban atau tidak berkemanusiaan memproduksi dan memperluas kesewenang-wenangan dan acuh terhadap nasib bersama yang masih dalam kondisi ketidakberdayaan, maka kita ini layak digolongkan sebagai pelaku yang tidak menjaga marwahnya Pancasila. Nah ini bukan ngomong Pancasila ya sebenarnya, tapi saya lebih berbicara tentang ajarannya Raden Fauzi. Ya betul apa sampai dijenis boten yang si kelakuan boten kemanusiaan atau keberagaman itu tidak ada masalah. Dan terus dari jodoh. Kalaupun Umar itu melakukan sebuah tindakan tentang ketidakadilan, apa itu kan dengan memakai hitungan kali supaya sama sebenarnya. Kalaupun saya hari ini melakukan sebuah kejelekan, jadi kan itu tunjukkan aku. Tapi karena memang nur-nurnya Allah itu datang pada orang-orang yang memang dibayar nur ini. Saya mau ngomong ya, buatan kata dalam di Nabi Muhammad. Nur-nurnya Muhammad, nurnya Allah itu akan datang dengan sendirinya. Terus ada khawatir sampean. Karena apa? Awal ini fisik gak ada di Allah. Nah, mungkin yang buatan kesukaan kali itu Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa ketika dalam berketuhanan terdapat sebuah fakta dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas nama agama, atas nama Quran. Banyak ada kejadian ini. Insya Allah banyak orang yang mengatakan bahwasanya ketika saya melakukan bom bunuh diri maka saya sudah ngomong jihad. Sama ngomong jihad. Padahal ketika kita ngomong perspektifnya jihad, saya itu diteliti Beijing kerja ke PDAM. Ini kok jihad betul? Jihad dalam keluarga. Ya, karena keluarga itulah yang dititipkan Allah. Sing patut disejarahkan Cak Yunus. Tapi lek Cak Yunus niki pamit kerja budal wayo niki boten jihad, jahat. Ya, mengkhianati perjanjian kali SI kali gandong nama teman. Semoga awal diri ini terberkati ketika terberkati rahmat Allah. Kita tidak melakukan sebuah pengkhianatan terhadap Islam, Rasulullah, Islam, Gusti Allah dan yang lain. Supaya awal diri kita ini dulu, supaya awal diri ini buat terjadi pertundaan, pengkhianat, membohongi Islam. Makanya KTP saat ini wonten agama betul. Wonten agama. Boten barang. Sing kula tingali yo, kula tingali KTP kula nggih. Sama iya. Ono gaya waktu itu bangsa. Waduh, bukan negara itu ya. Kajian ya. Nah, ini memang sebagai kajian. Karena memang ada hubungannya ketika orang berbicara dengan masalah ketuhanan maka akan memecah belah
tidak benar. Tapi karena ini memang adalah sebuah kewajiban warga negara untuk mempunyai sebuah identitas. Oke, itu kewajiban. Ini bentuk bela negara. Saya mengurus identitas saya ini, saya bagian dari bela negara karena taat terhadap aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Itu tapi kalau detik ini kemarin katakan di Makassar deh, Makassar. Terus Mabes Polri itu beberapa yang jelas ada di Makassar. Dan bom sebelumnya bom bunuh diri. Tapi kalau mereka mengatasnamakan Tuhan Sipudi, ya Tuhan Sipudi. Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ya. Sama nanti lah dulu yang sampai kekerasan. Betul nanti dari itu tidak pernah. Islam itu tidak pernah mengajarkan sebuah kekerasan. Lah kalau seandainya Islam itu mengajarkan kekerasan dalam menyampaikan dakwahnya, santun perang Sunan Ampel Rahmatullah. Gitu. Santun perang Baratin Qasim. Sunan Giri ini sama perang secara terlalu. Tapi ternyata setelah adanya Demak yang dipimpin oleh Raden Rono ini, baru ada yang namanya perang antara Wilma kita dengan yang namanya Bito. Orang yang pantai itu anak durhaka, nyerang bapak ini. Jangan percaya ke polisi atau siber, mau percaya Raden Mata kali Raden Roman. Itu jelas percaya ngomong itu. Karena memang ada cerita skenario itu untuk mendeskripsikan Islam, bahwa pada waktu itu Islamlah yang menghancurkan Majapahit. Itu cerita itu, tapi tidak ada sebenarnya. Nah ini yang tentang konsep yang dilakukan Baratin Qasim, bagaimana fakta ini terkadang tidak merasa malu dalam berbicara soal fundamental dan sakralnya hidup bersatu dalam kebinekaan, di mana konstruksi multikultural. Padahal dalam faktanya kita sedemikian rupa disajikan adigan, adigong, dengan cara mengeksplorasi sikap perilaku intoleransi atau mementingkan diri dan kelompoknya melalui pola-pola radikalisme otoritarian dan dapat mendestruksi toleransi dan solidaritas beragama. Nah, akhirnya ngomong intoleransi. Kejadian kemarin itu adalah bentuk intoleransi. Apakah tidak terpikir dalam ketika saya itu melepuh bleger terjawab bos. Kalau kemarin hanya sekedar medsos, sekarang sudah masuk ke media cetak. Nah berarti kan kaidah tentang mengganti itu jujur mau diterima. Penggantian manisan nisan basunan Raden Rohmat situ menarik sidik bilang gak cuma nanti ngampel dento. Tidak memikirkan apakah hanya beliau yang beliau. Ini berokat. Karena ini sebuah pemaknaan ketika saya melihat sampai sini kan. Kita di sini ini semua anak punya Mbak Raden Rohmat. Karena Mbak Raden Rohmat ini pernah mengajarkan buyut-buyut awal dewi tentang Islam. Tutup korup. Hubungan apa? Hubungan sanad. Hubungan apa? Keilmuan. Hubungan apa? Keislaman.
Otoritarisme jelas itu. Kita harus jangan egois kalau kita sebagai seorang yang ngomong bela negara, selalu ngomongkan bela negara. Akhirnya hanya karena terpeleset, akhirnya menciptakan intoleransi, keegoisan, sifat-sifat autokratis. Harus ada penghormatan. Mbak Ampel, Baraten Rohman, undi mawon putun jenengan. Boleh tidak dulu. Pripun digantos. Kalau ada sebuah kesepakatan, yowes, maka memang diapiti diganti lisan yang lama ditaruh di museum. Ini kan ada sebuah cara untuk menghormati untuk saling menghormati budayawan, sejarawan, anak ini dulu. Wah, ini kok jelas rame. Untuk kembali akbar. Sebenarnya harus itu. Tetap kita harus menghormati. Dalam penyataan akhirnya kan ada kritik. Berarti harus ada kritik atau klarifikasi. Nah, makanya ini saya sampaikan proses bela negara itu dari kajian-kajiannya Sunan Baraten Kosim, Sunan Ayan Mati, Sunan Bilang Derajat itu memang ini akan mengungkapkan kejadian dan fakta fenomena yang ada pada generasi muda sekarang. Adanya perpecahan, adanya kesalahan artian dalam melakukan keyakinan, itu terjadi semua. Fakta-fakta, jadi melegalkan yang namanya kekerasan dengan mengatasnamakan salah satu agama, mengatasnamakan Gusti Allah dan yang lainnya. Hari ini terjadi semua. Tapi coba hari ini ketika saya mengungkapkan seperti ini, bagaimana kita kembali ke kitanya? Kita kembali ke pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik secara psikologi, spiritual maupun secara fisik. Awake dhewe ngejim bendino nggih. Awake dhewe kekak. Nggih. Itu kan hanya fisik. Belum secara spiritual ya, keyakinan, bukan secara psikologis. Nah, ini bukan ulama. Terus memang ketika ngomong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bela negara ini, itu sangat ironis sebenarnya. Kata masyarakat itu masih di bawah garis kemiskinan, cuman justru untuk melakukan COVID saat ini, jadi kami dari Pak bosan kaki. Nah, kalau seandainya yang namanya COVID itu tidak ada, pasti hari ini akan menyuguhkan hedonistik. Bualik mana mau limo aja, pasti mendem lah dengan kamu, pasti itu. Nah, materialistik. Jadi disuguhkan hari ini, sing sugi yo, sing marah dewe setang jero belakang teh, ngoten tahu. Itu sekarang disuguhkan oleh hal ini. Tapi bagaimana caranya beliaunya itu menyampaikan sebuah tulisan yang ditulis
lu mau kaji bolak-balik, manut nonton nopo nggih? Tonggo-tonggone sih kaluwe. Itu orang aja. Oke. Memang ada sebuah cerita pada waktu ketika ditanya soal identitas. Wong Indonesia ini bayang-bayang. Terus bayang-bayang. Mudah mau kaji bisa ngaji. Oke. Apakah ini aturan dari Allah? Ini hanya aturannya manusia yang dibatasi oleh sebuah dimensi. Dimensi apa? Dunia. Dimensi apa? Materialis. Nah, itu pembatasannya ada di situ. Tapi harus ngomong nuntut Islam untuk kaji dari Ta'ala saudara. Terus gak usah dikai kaji lah. Haji apa betul urusan. Oke, tapi di Indonesia ini disajikan sebuah tentang fenomena-fenomena yang formalitas itu. Nah, banyak memang menjadi ironis sekali ketika negara ini sudah diambang, terus hancur lah derek-derek ya. Nah, derek ya, insya Allah betul hancur. Meskipun katanya diambangkan. Boten ya, kalau menulis boten ambang hancuran karena sakit di. Nah, memang ini yang menghinggapi sejarah kehidupan bangsa. Nah, virus tentang virus kita, nah, virus kecintaan kita terhadap sejarah itu seringkali memaksakan sebuah keegoisan bahwa pendapatnya ini lebih benar. Nah, katakan saya mau membaca bukunya Debra bahwa sejarahnya seperti ini, wah ini gimana? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Pengkajian ilmiah, diskusi ilmiah, fokus ke diskusi untuk mengeluarkan sebuah sejarah. Jadi memang hari ini Indonesia ini sangat kiri sekali. Jadi cita-cita besar dari Barat Muslim itu untuk membuat sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kalau mereka sila 4 itu adalah sila keempat itu tentang bagaimana para rakyat itu percaya dengan perwakilannya, kerakyatan itu diperoleh. Tapi sekarang hari ini entah itu disalahgunakan atau tidak, tapi mereka sudah berusaha. Jadi akan lebih banyak lagi saya kaji tentang ideologi tentang bela negara. Jadi memang tujuan saya menyampaikan bela negara hari ini kan yang saya kaitkan dengan filosofi ajaran Mbak Derajat itu sangat masuk. Cuman saya punya tujuan ketika hari ini di medsos itu sering menjadi alat ataupun wadah perpecahan. Contoh saat ini tentang rame-ramenya azab, terus tentang rame-ramenya makan, penggantian bisa dan sejarah. Nah, kadang kita menjadikan ini memang ini telah terbangun di medsos itu, sudah dibangun di situ. Di medsos sudah dibangun bahwasanya ini sebagai alat perpecahan. Jadi, mari komen lagi. Jadi, tapi lebih
baru kita kopi darat, kita diskusikan tentang sebuah konsep kesejahteraan itu bagaimana, melestarikan budaya itu bagaimana dengan jalan bersama-sama. Jadi tidak harus ketika kita mau egois dan totalitarian tadi. Dan memang bela negara ini sebenarnya sangat bertujuan kepada bagaimana kita membangun sebuah kesadaran, baik itu moral, spiritual maupun secara tingkah laku dan perbuatan. Sebenarnya ada di situ. Bang itu menuruni standar masalah moral awake dhewe, terus masalah keyakinan awake dhewe, pembentukan karakter pribadi awake dhewe. Dan ini pun dibangun saja, tapi tanpa sadar. Kalau buat kami ke Pancasila, buatan dulu ya, dan sadar kamu Pancasila bukan. Sebenarnya ini adalah tinggalan dari Babu Yete awake dalam melakukan dakwah dan syiar Islam pada waktu itu. Itu buatan. Tapi kita tidak pernah membaca. Tapi awal diri ini kan Pancasila ini SD, SMP, SMA zaman dulu. Dan saat ini belum sekarang. Kita diajarkan melakukan P4, melakukan pengamalan Pancasila. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh Barat Krosin. Jiwa-jiwa sosial beliau mendidik santri supaya disiplin tentang bagaimana tentang cara memeluk agama Islam, mengenal Allah itu seperti apa. Namun diajarkan secara persatuan umat. Akhirnya tadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, karena itu ada sesuatu persatuan dan itu bukan bersatu ya kalau kebangkitan ulama. Ya, tak dewi-dewi juga. Nah, ini orang kita ngomong. Loh itu masih sehat itu sangatnya terus doa, bahkan rakyat itu sopo, hasil Ashari itu sopo, Hasan Dipo itu sopo, Burhan bin Abdul Rahim itu sopo. Loh semuanya ini adalah surianya Pak Apel, surianya Baratin Roman. Lah kok dari ini sangatnya terputus, boten. Sedangkan yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah surianya Baratin Roman. Dibukti no, monggo ini. Kalau Anda ada percaya bahwasanya ketika yang namanya tali itu adalah persatuan Indonesia yang digambarkan oleh Rimba Ridwan Abdullah, itu karena adanya tali pertalian persatuan Indonesia. Karena Rimba Ridwan itu ngoten dicancang adil tadi dalam memerangi yang namanya kezaliman, penjajahan dan kolonialisme pada waktu itu. Tali itu adalah simbol persatuan. Ono peta Indonesia dibaca. Kita tahu ono bintang songo. Siji paling gede Rasulullah, 4 sahabat Rasulullah Warosidi, sing papat 4 raja, sing sono wali sing bangun peradaban Terus saya begitu hebatnya Ridwan Abdullah. Ini punya bangkai dia, Ridwan Abdullah, Mbak bin Abdul Aziz. Sedangkan diikuti pada Ridwan Abdullah. Jadi memang bela negara ini sudah dilakukan ketika ada yang Nahdlatul Ulama. Mungkin saat ini mau saja nih, bukan Nahdlatul Ulama saat ini seolah-olah. Tapi kita harus tahu marwahnya Nahdlatul Ulama pada waktu itu jelas. Ya apa caranya Indonesia saged dengan berbasis keislaman dan berbasis ulama-ulama. Disitulah ulama-ulama. PKB itu apa? Partai Kebangkitan Bangsa. Ulama itu adalah bagian dari bangsa.
Pinter nih, Gus Dur nih. Sama sebenarnya. Semuanya adalah bagian dari bangsa dan ada sebuah pedulian. Jadi bela negara hari ini saya tunjukkan pada di Pulau Piyambak dulu-dulu sih bagaimana cara mengkritisi karena dunia medsos ini sudah lama hari ini. Dan saya tunjukkan terutama pada yang selalu berbicara tentang bela negara, tentang NKRI harga mati. Badrajat Raden Osi dengan elegan, dengan arif dan bijaksana, tanpa sebuah tuntutan atau kepentingan kelompok, kepentingan kelompok Islam waktu ini. Kalau hari ini ngomong bela negara harus ada toleransi. Jadi, kita harus menghormati semua yang ada di Surabaya. Ya, mereka tak punya. Mereka kok tak punya. Jangan. Ye, kita mulai 1921 ye. Dugi kan? Dugi. Ye, dugi. Tapi kenapa ketika itu? Nah, wali kota. Saya kakak kelas di kelas itu. Keponakanku. Ya. Tapi kenapa ketika itu? Tetap harus ditegur. Siapa beliau? Niki kan baru aja. Dan niki perspektifnya baru. Kalau orang sudah tidak melakukan intoleransi harus ditegur. Kalau orang sudah melakukan otoriter harus ditegur. Otorisasi, otoriter, otorasi yang tak otorisme harus ditegur. Bukan masalah lebih besar. Ditengi sampai ditengi boten sing gede di Gusti Allah. Nggih. Cinta baik desa kacangnya sakit di balik. Jangan merasa mudah. Belum merasa mudah, tapi saya coba menyampaikan. Jadi perspektifnya itu harus dikikis yang namanya rasa egois, terus rasa yang memang itu ada hubungannya dengan individualistik, kelompok. Kepentingan itu hanya kepentingan negara.